Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan yang pertama ini kita perkenalan terlebih dahulu saja ya. Tapi rasanya perkenalan pada hari ini kurang menarik ya, karena saya tidak terbiasa dengan kegiatan ya jarak jauh seperti ini. Biasanya kita kalau awal semester ada tatap muka, ada perkenalan, tanya jawab seperti itu. Tapi kali ini rasanya kurang menarik, tidak terbiasa, dan kalian juga tidak melihat saya. Mungkin kalian bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat kalian. Tidak asik rasanya seperti itu. Langkah baiknya kalau kita itu bertemu tatap muka itu lebih menarik, karena saya tidak bisa melihat kalian, yang mana sih orangnya, yang mana siswanya, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak mengajar etika profesi. Selain itu Bapak juga mengajar penjaskes di semua jurusan, di semua tingkatan. Cuma pada kali ini Bapak mengajar etika profesi hanya di kelas 10 AKL, kelas kalian saja. Sementara yang lain tidak mengajar di kelas produktif yang lain. Tapi Bapak mengajar penjaskes di semua kelas, seperti itu. Untuk kalian ketahui, pelajaran etika profesi ini adalah bagian dari pelajaran produktif yang ada di jurusan akuntansi. Sekilas, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri Bapak agar kalian tahu siapa sih yang mengajar etika profesi di kelas 10 KL. Baik, Bapak mulai. Ini sekilas perkenalan saja ya. Nama Bapak ya ini Posyanto. Sekarang dipanggil Pak Pos, sekarang dipanggil Pak Posyanto juga boleh, Pak Yanto juga boleh. Kalau di sekolah Bapak lebih dikenal dengan Pak Posyanto. Kalau di rumah ada yang Pak Yanto, ada yang Pak Posyanto. Boleh keduanya, mana yang lebih enak ya. Kemudian Bapak tinggal di Dusun Tekak 1, Kelam Permai. Bapak tiap hari berangkat ya, pulang balik dari Kelam ke Sintang dan seterusnya balik seperti itu setiap hari ya. Bapak tinggalnya di Kelam ya, di Jalan Lingkar Kelam, di sebelah bukitnya ya, yang dekat wisata umum, dan juga sekarang ada wisata yang baru lagi ya, seperti itu. Jadi Bapak tiap hari berangkat dari Kelam ya. Kemudian ya, seperti Bapak jelaskan awal tadi, Bapak mengampu mata pelajaran penjaskes di semua jurusan, baik kelas 10 dan kelas 11. Kalau dulunya juga ada kelas 12. Karena waktu itu kelas 12 yang lalu masih menggunakan kurikulum KTSP, kurikulum lama. Waktu itu kelas 12 juga masih ada pelajaran penjaskesnya. Tetapi sekarang kurikulum baru yang ke-13 atau kurikulum nasional, itu pelajaran penjaskes tidak ada lagi di kelas 12. Hanya ada di kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Dan juga Bapak mengajar etika profesi, salah satu pelajaran produktif di jurusan AKL. Jadi Bapak selain penjaskes juga mengajar etika profesi hanya di kelas 10 AKL saja. Seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya anakku semua ya bisa memperhatikan dengan baik, cari posisi yang enak, biar bisa ya mengikuti materi ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin adik-adik semua mungkin merasa mungkin agak bingung atau agak rasanya belum memahami ya apa itu etika profesi. Bapak harapkan juga selain pembelajaran seperti ini, Bapak harapkan juga bisa ya menambah wawasan dengan mencari
tentang apa sih etika profesi, bisa melalui internet atau buku-buku panduan yang lainnya ya. Etika profesi seperti itu ya. Untuk perkenalan saja, apa sih itu etika dan apa itu profesi ya. Baik, sebelum kita masuk situ, kita bahas tentang yang pertama ya. Yang pertama, bab yang pertama ya. Ya, etika profesi ini pelajaran kita. Kemudian bab yang pertama. Bab yang pertama ini mengenal tentang sektor industri jasa keuangan. Ya. Mungkin adik-adik mungkin agak sedikit bingung ya, atau mendengar industri jasa keuangan. Ya, ini seperti orang-orang udah kerja atau ya berkecimpung di bidang industri keuangan segala macam ya. Memang ini agak berat sekali ya pemahamannya. Ini sudah masuk dunia kerja seolah seperti itu ya. Industri jasa keuangan ya, luar biasa ya. Ini bahasa-bahasa orang-orang yang sudah bekerja, bahasa-bahasa ya akuntansi. Tetapi tidak menjadi masalah. Yang kita belajar mulai dari awal, tahap demi tahap, adik-adik bisa mempelajari materinya. Ya dengan ya, selain yang kita bahas bersama, anak-anak juga bisa membuka ya, buka Google atau internet atau buku-buku lain ya berkaitan tentang etika profesi. Baik, kita mulai dengan yang bagian A, pengertian sektor industri jasa. Apa sih pengertian tentang sektor industri jasa? Ya. Baik, kita mulai. Industri, ini pengertian pertama ya, pengertian tentang sektor industri jasa. Yang pertama itu industri. Ya. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk menambah keuntungan. Jadi aku ulangi lagi, industri ini pengertiannya merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan ya. Jadi industri tadi ya suatu usaha yang kegiatannya itu mengolah, pertamanya awalnya bahan mentah, kemudian atau setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah ya. Nah, itu nanti kita bahas apa sih industri itu tadi. Seperti apa contohnya ya? Seperti itu banyak contohnya. Industri ya, mungkin adik-adik tahu apa itu industri. Kalau adik-adik pernah lihat atau mungkin ada di sekitar kita, industri, ada industri rumahan ya. Ada industri yang mungkin masih tradisional, ada di sekitar kita ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ya, industri pengolahan barang mentah tadi itu, ya misalnya seperti karet ya, karet, ya kan barang mentah ya. Kemudian diolah di pabrik, ya jadilah barang setengah jadi ya, nilainya juga sedikit mahal ya. Atau sederhananya seperti ini ya, kalau di kampung biasanya ada orang ya, apa ya, noreh ya, noreh. Pertama noreh itu kan masih menjadi kecil ya, benda kecil, karet, kemudian dimasukkan ke pabrik, diolah menjadi seperti ya seperti papan panjang, itu barang setengah jadi. Sudah memiliki nilai tambah ya, nilai tambah yang menghasilkan seperti itu. Kemudian sedangkan jasa, jasa itu pengertiannya adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak ke pihak lain secara esensial. Jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan ataupun. Aku ulangi lagi. Sedangkan jasa adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak ke pihak lain yang secara esensial.
jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun, ya. Jadi berbentuk kegiatan atau sebagai perbuatan, ya, yang bisa menghasilkan, ya. Contohnya, ya, aktivitas kegiatan yang bermanfaat, misalnya ya tukang ya mekanik, tukang servis, atau boleh tentang salon yang berkaitan dengan pelayanan, ya, pelayanan jasa, ya. Misalnya tukang salon tadi, ya, ya guru juga bisa, tenaga pendidik, ya, pelayan jasa, ya. Kemudian eh, apalagi ya, ya seperti pelayanan seorang perbankan, ya, di perbankan kegiatan yang melayani nasabah, ya. Bisa juga seperti di sekitar kita ada seperti CU, pelayanan CU, yaitu merupakan jasa, ya, bagi kolektornya, ya, seperti itu. Kemudian lalu timbul pertanyaan, lalu apa itu sektor industri jasa, ya. Kalau tadi industri suatu kegiatan, ya, yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi nilai tambah yang bisa menghasilkan keuntungan. Sedangkan jasa tadi suatu kegiatan yang bermanfaat, ya. Nah, sekarang apa sih industri jasa tadi? Sekarang kita lihat sektor industri jasa dikenal juga dengan nama sektor ekonomi tersier, ya. Ulangi lagi, sektor industri jasa dikenal juga dengan nama sektor ekonomi tersier. Sektor ekonomi tersier merupakan salah satu dari 3 jenis sektor ekonomi atau industri lainnya, ya. Jadi industri jasa ini dibagi menjadi 3 lagi, ya. Jadi ada tiga, ya. Salah satu tadi industri jasa ini kata lainnya adalah sektor ekonomi tersier, ya. Sedangkan sektor ekonomi ini dibagi lagi menjadi 3 jenis sektor ekonomi atau industri, ya. Ketiga sektor ekonomi ini atau industri ini antara lain sebagai berikut, ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ini industri primer. Industri primer merupakan industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti apa tadi? Contohnya ada di bawah ini, seperti perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Mungkin nanti adik-adik bisa membaca, bisa melihat. Industri primer tadi merupakan industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi, ya, yang Pak jelaskan tadi, seperti ya petani karet, ya. Mereka menyadap karet atau menoreh, kemudian sudah ditampung karetnya, kemudian karet sudah beku, kemudian karet itu langsung dijual, ya, tanpa diolah lagi. Sama seperti orang yang kerja tambang emas, seperti kalau kita bisa lihat di sekitar kita, di daerah yang orang mayoritas pekerja emas atau kerja tambang, ya biasa umumnya orang kan langsung dari mengelola tambang tadi dapat emas dan yang langsung dijual, ya, tanpa diolah lagi, seperti itu. Ini contoh dari industri primer, ya. Mungkin seperti contoh lain bisa juga seperti ya orang misalnya menebang kayu yang langsung dijual, ya. Kayu-kayu gelondongan itu atau kayu-kayu yang masih bulat langsung dijual, ya, tanpa diolah terlebih dahulu, seperti itu. Ini contoh dari industri primer. Mungkin adik-adik bisa memahami apa itu industri primer. Kemudian yang kedua, itu ada industri sekunder. Industri sekunder merupakan industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi.
Industri sekunder disebut juga dengan manufaktur. Ya, saya ulangi lagi. Industri sekunder merupakan industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Industri sekunder disebut juga dengan manufaktur. Contoh industri ini, contohnya seperti ya industri sepeda motor atau industri mobil atau industri mebel dan sebagainya. Ya. Maksudnya di sini barang ini kalau seperti sepeda motor, ini kan alat-alatnya kan dirakit, misalnya mulai dari rangka, kemudian mesin satu-satu disatukan, dirakit, digabung, jadilah sepeda motor seperti itu. Jadi bahan ini mengolah dari bahan yang sudah jadi, bahan mentah tadi menjadi barang jadi. Seperti pabrik motor atau mobil, dia kan barang-barang mesinnya kan dirakit, digabungkan satu persatu, mesin-mesin digabung dan disatukan dengan kerangka, dengan tebeng dan segala macam, bannya jadilah barang jadi tadi, seperti motor dan mobil yang seperti kita lihat ya. Jadi barang jadi. Nah, kemudian seperti contoh mebel tadi, nah ini kan bahannya bahan kayu semua awalnya, kayu papan, kemudian diolahlah jadi bangku, jadi meja, jadi lemari dan sebagainya ya. Pada awalnya kan barang mentah dulu dia, kemudian diolah-olah menjadilah barang jadi yang dijual seperti itu. Inilah industri sekunder. Kemudian yang ketiga, ini industri tersier yang tersebut awal tadi, yaitu sama seperti kata lain dari industri jasa. Inilah dia dari industri jasa tadi. Sekarang apa sih industri tersier ini? Mari kita lihat. Ya. Industri tersier, jadi ini merupakan industri yang produknya berupa jasa. Industri tersier disebut juga dengan industri jasa. Contohnya ya, pelayanan di perbankan. Ya. Ini merupakan suatu kegiatan jasa dari misalnya bagian kasir, bagian perkreditan. Nah, mereka melayani suatu seorang nasabah atau melayani konsumennya. Jadi di sinilah bentuk jasanya nampak. Ya. Jadi di sini disebut industri tersier, jasa, jasa yang lebih nampak. Contoh lain seperti salon kecantikan. Ya, orang datang ke salon kecantikan, misalnya ibu-ibu atau adik-adik, ya, ingin percantik wajahnya, ya, seperti itu. Ya, di sini kan yang adik akan dapatkan suatu pelayanan jasa yang tadinya tidak begitu menarik jadi menarik setelah ke salon. Nah, jadi adalah suatu pelayanan, ada lagi pelayanannya. Ya. Mungkin itulah. Mungkin ini mungkin bisa dipahami, tidak terlalu sulit materinya awal ini. Untuk pertemuan kali ini mungkin ini contoh-contoh. Ini contoh gambar industri primer. Nah, seperti ini. Ini primer tadi ya. Industri yang mengolah bahan mentah yang tidak, maksudnya tidak diolah ya. Begitu petani menyadap karet, kemudian karetnya beku, langsung dijual ya tanpa diolah kembali. Nah, seperti ini contoh primer ya, tanpa diolah. Seperti ya tadi aku jelaskan, seperti ini pertambangan, orang misalnya menggali, mengambil batu ya, batunya langsung diolah atau tambang emas ya. Begitu emasnya dapat ya langsung dijual tanpa diolah kembali ya, tanpa dibuat seperti yang buat cincin, buat kalung ya. Tidak, jadi pertambangan ini mereka begitu dapat langsung dijual ya. Atau ini tambang batu ya, tambang batu tanpa diolah ya gitu, atau tanah ya. Ini sepertinya gambar pertambangan batu bara seperti ini ya. Jadi mereka dapat batunya langsung dijual kembali seperti itu ya. Buat ini contoh industri sekunder tadi ya, dapat jelaskan tadi. Ini ya, mulai dari awal ya. Proses pertama mungkin pasang kerangka dulu, rangka motor, kemudian dipasanglah segala mesin-mesin, pasang segala ban, segala tebeng, segala macam, jadilah sepeda motor ya. Jadi industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi tadinya ya.
Ini contoh gambarnya. Kemudian yang ketiga tadi, ya industri tersier atau disebut juga dengan industri jasa. Ya, ini gambar proses pelayanan ya. Pelayanan dari nasabah ke ada dari pelayan maksudnya dari karyawan bank melayani para nasabah yang datang ya. Berbagai macam ada kegiatan ya, transaksi, mungkin bagian kredit atau bagian peminjaman dan sebagainya macam seperti itu ya. Bapak rasa untuk materi tentang industri jasa ini cukup sekian, tidak perlu panjang-panjang, takut juga adik-adik belum terlalu memahami ya. Cukup ini Bapak rasa mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami materi yang pertama ini, bab pertama ini. Mungkin kita bisa lanjut di minggu depan materi yang sama ya, masih kelanjutan dari bab 1 yang tadi. Bapak ingatkan jangan lupa ya, nanti mengisi ya absen atau daftar hadir dengan cara mengklik web di bawah ini ya. Ini http from soho.com ya. Itu nama Bapak Musyanto. Jangan lupa isi daftar hadir. Kemudian nanti absen, isi nama kelas, kemudian tanda tangan ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diperdalam ya, ilmu pembelajarannya. Sekian Bapak rasa. Sebelum kita akhiri, jangan lupa pesan Bapak jaga kesehatan dengan cara ya rutin olahraga, makan makanan yang sehat ya. Jangan kurang istirahat seperti itu ya. Semoga bisa sehat, terhindar dari segala penyakit, khususnya virus corona ya. Mudah-mudahan virus ini bisa cepat berlalu, kita bisa berkumpul atau bertatap muka di sekolah, kita belajarnya bisa seperti normal kembali ya. Kalau seperti ini kegiatannya karena Bapak tidak terbiasa rasanya kurang nyaman ya. Mungkin kalian bisa melihat Bapak, tapi Bapak tidak bisa melihat kalian. Gimana sih orang-orangnya di kelas 10 AKL ini? Ya, mudah-mudahan virus corona ini bisa berlalu dengan cepat. Ya, berdoa sajalah. Nah, dengan ya virus corona ini bisa berlalu kalau kita bisa mencegahnya secara bersama-sama ya, bisa mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, dengan cara tadi ya kalau keluar ya jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya, jangan ada kerumunan. Setelah pulang dari bepergian, pulang ke rumah jangan lupa langsung membersihkan diri ya, mencuci tangan dan segala macam atau langsung mandi seperti itu ya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.